أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Cukup ya, silakan Ananda. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un aw qasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Ya, khalas. Ya, silakan. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah program yang merupakan program besar yang ada di asrama Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan adalah Tahfizul Quran. Dilatar belakangi dari awal berdirinya asrama ini adalah salah satu program yang pertama kali diluncurkan adalah program Tahfizul Quran, di mana anak-anak diwajibkan, diarahkan, dibimbing untuk bisa menteladani, memahami, dan menghafalkan Al-Quran. Beriring berjalannya waktu hingga saat ini, program ini masih tetap eksis di asrama Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan. Bahkan insya Allah di tahun-tahun ini asrama Masjid Al-Furqan akan memunculkan hafiz dan hafizah 30 juz. Mohon doanya kepada para teman-teman semua. Di balik itu ada sebuah tujuan, ada sebuah visi dan misi. Untuk apa program ini diadakan di asrama Masjid Al-Furqan Palembang? Yang pertama yaitu kami ingin membumikan Al-Quran kepada seluruh umat yang ada di dunia ini. Sebagaimana Al-Quran itu adalah pedoman bagi semua umat muslim, oleh karena itu juga kami mengharapkan Al-Quran ini bisa sampai kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini, terkhusus di kalangan anak-anak dan remaja yang ada di asrama Masjid Al-Furqan. Sehingga dengan program ini Al-Quran ini bisa mereka pelajari, bisa mereka kaji, bisa mereka hafal, dan sampai kepada hati-hati mereka. Yang kedua, kita juga ingin menciptakan generasi-generasi Qur'ani, ya, bagaimana generasi yang bisa kita tahu pada zaman saat ini mereka lebih terdidik, mereka lebih mengikuti apa-apa yang ada di sekitarnya, apa-apa yang ada di media sosialnya. Oleh karena itu, dengan program-program ini, harapan kami siswa-siswa yang ada di asrama Masjid Al-Furqan Palembang, mereka bisa menteladani apa yang ada di dalam Al-Quran. Akhlak mereka, akhlak Al-Quran. Sifat-sifat mereka, keseharian mereka, benar-benar diambil apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kami di asrama Masjid Al-Furqan Palembang memiliki dua program cabang dari program Tahfizul Quran, yaitu ada tahfiz reguler dan juga tahfiz takhusus. Tahfiz reguler ini diwajibkan kepada seluruh siswa, baik ikhwan maupun akhwat, mereka wajib mengikuti program tahfiz reguler. Dengan ketentuan mereka diberikan waktu menghafal 1 kali dalam 1 hari, yaitu waktunya setelah sholat subuh hingga pukul 6 pagi. Ya, dengan targetan dalam 1 hari mereka menghafal minimal 3 baris
Al-Quran. Dan yang kedua yaitu program tahfiz takhusus, di mana selama dia berada di asrama, sepulang dari sekolah dari pukul 16.00 sampai ke pukul 7 pagi, program mereka, aktivitas pembelajaran mereka berupa menghafal Al-Quran. Setelah sholat asar, maghrib, isya, dan subuh, mereka menghafal dan menyetorkan Al-Quran. Targetan minimalnya mereka dalam satu hari mampu menghafal minimal 1 halaman Al-Quran. Mungkin hanya itu sekilas tentang program tahfiz Al-Quran yang ada di Asrama Masjid Al-Furqan Palembang. Harapannya untuk kita semua, guru-guru yang ada di asrama, civitas yang ada di asrama, lembaga yang ada di Al-Furqan ini, kemudian orang tua dan masyarakat benar-benar mendukung program ini, sehingga siswa-siswa yang sudah kami biasakan di asrama ini dengan Al-Quran untuk tetap bisa menjaga Al-Qurannya di asrama, di rumah dan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqun ala alla aqula 'ala Allahi illa al-haqq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani program takhusus ini agar menjadi seorang penghafal Al-Quran supaya dapat mempersembahkan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua ana di akhirat kelak. Dan yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, agar waktu ana di dunia ini terisi dengan hal-hal yang positif dan jauh dari maksiat. Tujuan anak ikut program takhusus adalah pertama agar lebih fokus dalam menghafal Al-Quran, kedua agar lebih semangat dalam menghafal Al-Quran karena ada teman-teman yang sama-sama menghafal, yang ketiga agar mendapat bimbingan yang baik dalam proses menghafal Al-Quran. Untuk harapan program tahfiz ini, kedepannya itu diharapkan agar banyak sekali bisa mencetak siswa-siswa yang penghafal Quran, yang hafal 2 juz, 3 juz, 4 juz, bahkan 30 juz itu lebih banyak lagi. Dan mungkin, jadi diharapkan siswa yang hafal itu bukan hanya sekedar mampu menyetorkan, tapi juga mampu mengingat hafalan-hafalannya. Kita sebagai umat muslim tentunya harus memelihara dan menjaga Al-Quran. Dengan begitu, Al-Quran tidak ada pemalsuan, pergantian, perubahan seperti kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya.